Oke kawan-kawan, masih disiarkan dari Jalan Dwi Suci. Yuk senyum sukses bersama kami RBS Radio terpercaya di Kota Kediri. Hari Kamis ya, ini tadi ketemu sama Kang Kenong sama Kang Pendi Jangkung. Kok kita iki joget-joget rapi dikira para pembawa berita. Ternyata kedatangan tamu agung. Hari ini ada Mbak Amel sama Mas Malik Sugeng Siang. Nah, beliau ini dari KPID Jawa Timur. Saya nggak ngerti ki KPID ki opo ngono. Gege ki ku arepe nyekel Kang Kenong karo Kang Pendi dijak mubeng-mubeng. Aku wis ngono Endi, aku wis kowe gemeter ngono Golek takjil, Kang. Golek takjil, Kang. Oh, golek takjil. Rumangsamu. KPID itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Nah, beliau ini datang ke sini mau bagi-bagi daerah. Kayak ya? Lu Mbak Amel guyu loh. Lah, Mas Malik guyu ya ditutupi gawe masker ya, jadi gak ketok. Aku dikira aku gawe topeng. Mas Malik kok ya cedak aku kok gak Mbak Amel. Aku ngono ya. Ternyata Mbak Amel ngono guyu terus. Kayak dia mah ngene, muga-muga Mbak Amel gak guyu tenanan dah kok tenan. Banding guyu panggahan. Dan hari ini terima kasih atas kehadirannya. Ya, THR-nya nanti. Kok THR kan dia tak keliru gimana? Dingi tunjangan dari Rabu. Oh, tunjangan dari Rabu dingi Mas keliru. Ini tadi saya tuh masuk hari Kamis, kenapa kok hari Kamis ternyata ada tamu agung? Ada apakah gerangan? Kangen. Oh kangen, biar tadi dia mongi Kangen karo sliramu kan. Oh iya Allah, Mas Malik ngapunten nggih dengan tersisihkan dengan adanya saya. Terus Mbak Amel langsung kangennya sama saya. Mohon maaf nggih, nanti tolong dicatat besar. Gak apa-apa, tinggal dipanggil aja nah. Wah, ngono ini. Tenan ini banyak kok dipanggil tenan iki. Dikasih THR, Mas. Oh, kasih THR. Alhamdulillah. Dan ini tadi kedatangannya ke sini mau apa? Ini Mas Malik atau Mbak Amel yang mau jawab? Mbak Amel dulu. Iya, ladies first. Oh, ladies first, ya betul. Tapi apa ora sliramu? Ladies first itu wanita. First itu pertama gitu ya, berarti istri pertama. Istri pertama. Alhamdulillah doanya kok kangen Tondi. Berarti ajarannya awake dhewe ndengenani, kita belajar bahasa Inggris bersama, ya ta. Ini kan Mbak Amel mumpung pakai lady first. Saya mau tanya, Mbak Amel bahasa Inggrisnya dua itu apa? Dua itu kali. Bahasa Inggris. Kali. Bahasa Inggris dua kok Napa Mas Malik? Itu ya. Oh idem, gak sidon dia ngalian di. Gak sidon lucu maksudnya. Orang sudah ditukar bareng nih. Oh ya gimana ini Mbak Amel? Mas Kenong, ugi Mas Kendi. Jadi kedatangan kami campur Mas Kenong ya, soalnya kan nggih, karena kesukaan kita kan memang suka campur. Betul sekali. Jadi kan memang harus campur-campur ngomongnya ya. Mas Kenong dan Mas Pendi tentunya alhamdulillah silaturahim di hari ke-10 bulan suci Ramadan dan alhamdulillah ini nanti bisa menjadi sesuatu yang tentunya KPID ini tidak sembarangan untuk bisa memilih lembaga penyiaran sebagai mitranya untuk bisa menyampaikan sebenarnya opo to kan Kenong tugas di KPID gitu loh. Betul sekali. Ini tadi nyelo gitu kan nyeneni jangan begitu gitu. Nah, salah satu memang tugas kami di kesempatan siang hari ini itu sebenarnya kepengen mengajak pendengarnya Radio Jang Songko yang sekian puluh ribu begitu atau juta bahkan ya dan followernya yang luar biasa Kang Kenong itu untuk bisa bersama-sama tentunya karena kita di bulan Ramadan yang pasti kita juga ingin teman-teman ini kalau kita buka kita bicara makanan Mas Kenong itu kalau yang dimakan itu ya yang sehat. Iya. Nanti kalau makanannya itu sehat, berarti kan nanti otaknya juga sehat. Betul. Gitu Mas Kenong. Jadi pintar. Nah itu sama seperti program-program acara yang disuguhkan Kang Pendi dan Kang
kenong, di kudu sehat kan. Iya. Heeh. Makanya Sehat- kita sehat juga- itu seperti apa? Piye? Nah, ini Pak Malik itu yang jagonya. Gimana Pak Bikin Malik? sehat-sehat sehingga saya jadi Sehat. sehat seperti ini Iya. gara-gara Pak Malik. Jangan terus nanti gara-gara Mbak Amel tadi kangen-kangen terus nanti sehat itu gini loh kangen nyemplung kali ngono. Terus mari kumkum, mari ngono kon mesot di ngarep lari-lari di ngarep ngono karo mangap-mangap ngono ndak boleh. Jangan gitu loh nanti Mas Malik nanti saya dikasih taunya gitu, Mbak Mel. Malik guyu Jawaban pendeknya begini nih Kang Kenong. Siaran sehat yang seperti apa? Siaran sehat adalah yang dipilih oleh KPID. Kalau KPID hari ini memilih RWS datang ke sini untuk melakukan sosialisasi, bahasa kerennya talk show atau mungkin dialog seperti ini, insya Allah program yang ada di RWS salah satunya adalah pada siang hari ini adalah program yang sehat. Kriteria yang sehat itu bagaimana? Pertama, itu adalah mengandung asupan gizi tinggi kecerdasan. Wah, betul gitu. sekali kecerdasan. Artinya apa? Program itu harus mampu mengedukasi, mendidik warga masyarakat termasuk pendengar RBS, Iya. para fansnya atau penggemarnya dari Kang Kenong dan Kang Pendi. Iya. Bukan hanya dihibur, hibur penting, membuat mereka tertawa kan juga sehat. Iya betul. Bener kan? Apalagi kalau senyum ibadah tertawa itu adalah berkah. Nah, akan tetapi tertawa itu akan lebih baik lagi kalau diarahkan. Kalau tertawa tidak terarah jadi tidak sehat. Iya. Contohnya akeh. Nah, pinggir jalan itu guyu-guyu juga kadang tidak sehat. Tapi sampean pandangannya ke saya bener sih. Bener yang dia aku mana rada piye ngono. Kadang yang biu dewe. Nah, itu loh, kan tidak sehat gitu kan. Jadi harus memang memenuhi beberapa unsur, menyehatkan atau mencerdaskan, mengedukasi. Yang berikutnya adalah mengandung informasi. Kita tahu dalam bersiaran 24 jam RWS, mulai pagi, subuh, sampai subuh maneh, itu banyak diantaranya program hiburannya. Iya. Contoh misalnya kalau jam 3 sore ada program, apa namanya? Pamor, pesona humor, guyon. Tapi dalam mengelola dan menyuguhkan program pamor itu sendiri kadang disisipi informasi ringan Iya, yang betul. mencerdaskan masyarakat. Itu keren. Tidak Iya, iya. semua lembaga penyiaran dan penyiar mampu Iya. memberikan informasi dan mencerdaskan seperti itu. Iya, betul. Yang berikutnya adalah yang tidak kalah penting, mendidik, menginformasikan serta sebagai perekat sosial dan kontrol sosial. Iya. Ojo sampai maring rumah RWS tonggo teparone tukaran. Wah. Gara-gara kenang kuwi mawi, kompor bleduk kono mang di. Apa mungkin terjadi? Mungkin terjadi. Oh, bisa. Misalnya, Iya. saya fansnya Kang Kenong, Iya. kirim salam. Ha-ha. Kemudian dia karepe guyon, Mm-mm. tapi kadang menyindir Mbak Amel sebagai pendengarnya juga. Iya. Sering terjadi kan seperti Oh iya, ini. kadang nggak Nah, kerasa. sensitif Oh, ya. iya, Ojo iya. sampai guyonan yang kemudian mungkin dianggap dalam tanda kutip biasa di masyarakat, mohon maaf misalnya terkait dengan warna kulit, Iya. postur tubuh, Betul. pekerjaan, Ah. profesi dan seterusnya. Walaupun mungkin itu sudah biasa dan jamak digunakan warga masyarakat guyonan, itu kemudian menjadi hal biasa di lembaga penyiaran atau radio RWS dalam hal ini. Iya, iya. Belum tentu yang jamak di masyarakat itu baik untuk masyarakat. Iya. Itulah kemudian peran yang harus digunakan dan diambil lembaga penyiaran, peran untuk mengedukasi, mendidik, menginformasikan dan berkat sosial. Iya. Ngaten nggak kenal. Iya, Ya betul. tidak kalah penting apalagi parameter program yang sehat. Penyiar ya kudu sehat. Betul. Secara fisik dan jasmani rohani, kira-kira Iya, begitu ya. Betul. Ukurannya apa? Kalau penyiar itu kira-kira masih bertahan lama di RWS, saya berasumsi baik, kerasan, betah berarti ya sehat. Secara Alhamdulillah. kelembagaan, secara perusahaan. Iya. Kira-kira yang ngono ya? Iya betul sih. Persenane. Iya, nanti berapa nomor rekeningnya satu ya. Dia pakai ses. Pasti ada ya. Begitu laki-laki lah ya. Masih oke, masih oke. Jadi memang di radio itu kita harus bisa mengedukasi, meskipun dengan guyonan tapi tetap ada edukasinya, tetap sebagai perekat antara pendengar dan juga penyiar dan juga radio dan juga tentunya bersama KPID gitu ya. Dan KPID itu tugasnya apa sih sebetulnya? Kalau untuk kawan-kawan yang ada di rumah kan, kalau kita kan mungkin sedikit banyak sudah tahu ya kan, tapi kan saya enggak tahu. Saya kan ini tadi kemarin dicomot wong aku bakulan es lho Mbak. Aku bakulan es sama Mbak Ati digoweret ini ngasakne jirine. Terus mari ngono aku dikongkon ngancani karo Endi kan antukan bocahe. Terus mari ngono. Mbak Amel ngerti anakku mbane piye kaya kangen tenanan Di. Sumpah Di. Kan mbok delok kok ke kameran deloken. Kangen ese maksudnya.
Jadi seperti itu ya untuk kawan-kawan. Dan di zaman milenial kali ini kan semuanya itu menggunakan media. Iya kan? Media sosial, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Nah ini cara menyikapi KPID kan ini sebagai Komisi Penyiaran Daerah ya. Ini gimana cara menyikapinya? Untuk Apa atau saya? Monggo Pak Malik. Ye. Saya mengantarkan Pak Malik. Tadi ada yang belum terjawab Iya, oleh iya. pertanyaannya Kang Kenong. Iya. Apa kuwi KPID? Iya. KPID adalah lembaga negara independen yang memang berdasarkan undang-undang menika ditugasi untuk memantau, mengawasi pelaksanaan P3SPS, Iya. pedoman berlaku penyiaran dan standar program siaran. Bahasa gampangnya Kenong abot di rotel dulu. Iya, 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 Yang iya. paling gampang itu adalah ketika RWS itu sebagai radio berizin siaran toh, Iya. menggunakan frekuensi publik Ah, ah. 99 MHz. Betul. Nah, itulah yang kemudian kita pantau, kita awasi. Oh diawasi. Hmm. Oh, jadi nggak boleh sembarangan ya? Iya. Aku naik joget boleh nggak? Boleh selama kemudian teratur, Oh, dan teratur. tidak melanggar. Saya Gitu, kan begitu. nari, biasanya kan nari. Nggak apa-apa. Muri-muri budaya Jawi gitu. Karena menjoget misalnya atau menari itu kan bagian budaya. Oh dan iya. Sesuai amanahnya juga diantaranya begitu. Iya. Muri-muri budaya itu bagian penting dari hal yang harus disampaikan lembaga penyiaran. Iya. Jadi kami bertugas untuk mengawasi siaran RWS dan radio dan TV lain yang sudah berizin. Iya. Catatannya sing sudah berizin loh ya. Sudah berizin. Nah, sing bedone sing berizin karo ndak apa? Satu diantaranya kalau sudah berizin punya namanya IPP, punya ISR, bayar pajak, kemudian patuh dan taat pada aturan. Itu yang harus dipastikan seperti itu. Iya. Punya karyawan dan terjamin statusnya. Yang kedua, program siarannya tentu bisa dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, maka kamilah yang kemudian lewat Pak Amel nanti juga akan melakukan pembinaan. dibina. Oh Kang Kenong, sampai ini guyone kelewatan. Iya, 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 Nah, iya, jangan iya. sampai diulang, saya seperti itu. Kemudian hal-hal lain yang melanggar juga kita ingatkan secara berkala. Dan alhamdulillah kalau ke RWS relatif sering ya Mbak Amel. Iya. Iya. Kami ke RWS relatif sering. Iya. Kira-kira ya sudah 3-4 kali ini kami ke sini. Itu Tapi membuktikan baru ketemu sama Kang Kenal sekarang ya. didelek nih masalahnya. Pasti dia jelek nih ya. Karena kalau saya ke sini nggak nyari Kang Kenong, Iya. nyarinya Mbak Mbak Asri. Oh iya lali aku. Julai iki mah aku nih baru ketemu aja Mbak Mel aku kangen loh aku ngono pe mak terakap jek piye. Terkait dengan Iya, penggunaan sosial media, internet dan seterusnya begini, memang tidak bisa dipungkiri Kang Kenong. Iya. Putrane awake dhewe, ponakane awake dhewe, anak awake dhewe itu sekarang eranya sudah seperti itu. Iya. Dan kami beruntung, bersyukur ada kepuasan ketika kami berkunjung ke RWS sudah melihat fasilitas sedemikian ini dan kemudian tidak gagap teknologi. Oh iya. Semua teknologi platform multiplatform digunakan di sana dalam rangka apa? Mendorong percepatan masyarakat bisa mengakses siaran yang dilakukan oleh RWS. Dan itu sebenarnya sudah sejalan. Persiapan-persiapan seperti itu dilakukan karena apa? Informasinya dari Bu Amel. Kalau nyontoh nih. Iya iya iya. 2022 nanti untuk TV sudah beralih dari analog menggunakan frekuensi biasa ini ke digital. Radio segera menyusul mungkin 2-3 tahun berikutnya dan RWS telah lebih dulu memulainya. Ini kan keren kan. Iya iya. Mama. Nah, jadi istilahnya jemput bola. Jemput bola. Nah, jadi nenek bola itu berarti butuh dijemput di. Awakmu barang ngono kan anakmu ya mau sekolah jemputan jemput bola tok sama jemput. Iya toh. Jemput bola. Oh iya, ini tadi saya juga sriwing-sriwing dibilangin gini sama Mbak Asti. Kang Kenong Renyo, engkau ada literasi. Kok nek arep bumbu tasi arep masak apa piye to Mbak? Aku ngono ya to. Gak literasi media dan sistem pengawasan di era siaran digital. Karena ini tadi kan juga sudah mulai era digital. Katanya tadi Mas Malik bilangnya kan nanti 2022 TV analog itu enggak ada. Diganti sama TV digital gitu ya. Terus radio analog juga menyusul juga begitu. Nanti juga akan seperti itu. Kayak dulu saya tuh kesini tuh bawa sabak loh dulu. Saya itu bawa sabak terus sekarang diganti sama Mbak Asti itu baik loh. Saya dibelikan ini. Apa ini jenenge LCD sabak iki aku ngono. Ternyata bukan nih. LCD digoreng-goreng dihapus kena. Ini sabak zaman iki aku ngono. Ternyata sekarang sudah milenial kan ganti ngono, lebih mudah ngono kan saya dulu kan cuma nginget-nginget tok aja.
dan saya juga diwanti-wanti. Nanti pokoknya harus edukasi seperti Mas Malik tadi. Harus ngasih apa namanya itu kayak tadi ini kan bulan suci Ramadan. Nanti waktunya mau berbuka harus kita beli takjil dulu seperti itu. Itu kan edukasi ya Pak ya. Oh, bukan ya? Boleh sampai lah. Oh bukan ya, itu memang ngono. Terus aku bareng ini tadi ini. Ini tadi mau menginformasikan kan dengar juga gitu ya. Lebarannya itu mau diundur habis puasa. Ngono. Bener kan Mas Mas? Kira-kira begitu. Oh begitu ya. Setelah puasa tuh. Oh, Pak Jan juga gitu ya, Pak Jan mulai Mas Tes. Besok diganti apa bulan depan lebaran ini. Bener Mbak Amel ya? Bener kan Berapa? aku ki apa Mas Malik roh Kang Kenom ini langsung Langsung gimana? tidak bisa berucap sampai terpesona karo kamu iki lho Mas. Sampai kudu hati kalau bangun sudah berdiri begini, wes hati-hati aku tak minggir saja. Jangan toh. Makanya nih tadi kan posisi duduknya sudah diatur gitu ya. Iya. Kalau saya nanti deket-deket sama Mbak Amel, wah bisa nanti gitu. Bisa kok. Batal, bosan. Kemarin itu pas waktu ada gempa. Gempa itu saya pas waktu di sini siaran. Jadi saya siaran sama Pendi itu gini, goyang-goyang gini terus lihat itu lampunya itu geluduk-geluduk saya. Gempa. Tapi gempanya saya itu sambil nari, tetap nari. Gempa. Lah Pendi ayo metu to ndi lho, aku ape padha metu lho Banten. Kemarin juga merasakan gempa juga ya. Ukur-ukur. Mas. Ukur. Ya, Mbak Amel merasa gempa enggak? Kebetulan kerasa banget Mas kerasa Kenom. gitu Tadi ya. sampai ya apa ya di jembatan ya, di perjalanan sehingga kita kayak jembatannya mau ambruk begitu. Iya. Ternyata waduh Oh, iya, itu saya juga langsung menginformasikan dan teman-teman juga langsung berbagi informasi. Nah, itulah gunanya untuk media, ya kan. Jadi digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau tadi aku dibisikin literasi media dan sistem pengawasan di era di siaran digital. Ini maksudnya gimana? Mbak Amel atau Pak Malik? Nggih. Mas Malik. wis rada tenang lek guyu Mas. Mbak ya alhamdulillah. Mulai serius Mulai serius. Iya. Aku ya saya terus terang Mas Kenom. Nah, ini paling serius. Berdiri kadang begini, Heeh. begini. Oh iya. Nah, Apa harus yang sampai aku guyu tok Mas Kenom. Rasa serius iki lho. Mbak Asti memang di pas mejane sampean biasa Iya. enggak serius ngono maksudnya. Enggak gitu maksudnya itu saya kan orang-orang Pendi itu loh yang sensitif sama saya. Kalau saya orang-orang lem saya ganteng, cakep, ganteng tekonji kan nggak boleh ya. Nggak boleh. Aslinya orang saya itu juga ganteng nek dibanding telaten. Tapi saya nek telaten yang gila. Gimana Mbak Amel Tak mau kenal dilanjut? Mas Pendi, literasi. Memang kebetulan kan di KPID itu seperti yang tadi panjenengan tanyakan, Iya. itu kan tugasnya wakeh toh kan, wakeh banget. Banyak. Dan kita komisioner iki mung 7. Cuman 7. Cuman 7, jadi ya enek sing komisioner bidang perizinan, komisioner bidang sing ngawasi siaran, Iya. sing kelembagaan, sing tentu niki Kak mensosialisasikan woro-woro KPID iki apa, Iya. tugas iki apa, terus enek literasi. Iya. Nah, literasi iki tugas kurang kedong. Iya. Nah, piye to wong-wong kuwi ngerti sing tak omong iku mau. Piye siaran sing sehat, Iya. program acara sing sehat. Cara hiburan kuwi ya hiburan sing orang gladra, bermanfaat ngono. Kan gak oleh to, Kang. Iki serius iki kan. Iki tak bukane pasal. Aku wis ngadeg iki sarep maca pasal iki. Aku boleh ngadeg Sampeyan nggak? P3 SPS apa gak iki? Hah? P3 SPS. SPS. P3 SPS. Wah, ada tuh. Ada. Ada. Oke. Bisa ditunjukkan Kang Pendi? Iya itu loh, tuh. Nah, Ini. Pon. Oh, Pedoman ada. perilaku. Pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan juga standar program siaran atau SPS. Kok Kang Pendi karo Kang Pendi wis Iya. ngerti dhuwur Betul. banget ilmune. Mm. Nah, itu tadi Kang, kita literasi toh, gak oleh dewi gak siaran sesuai dengan itu buku kitab sucinya Iya. Dewi itu. Iya. Nah, salah satunya kalau di siaran yang Kang Kenom, Kang Pendi ini kan memang pure guyon ya, RWS kan Betul. lebih ke hiburan Iya. banget. Nah, cuma kan itu gak boleh di salah satu pasal ya, kita meliterasi masyarakat agar itu tadi loh kan, lek sing dirungokne iki sehat, ku dadi pinter gitu loh. Oh, iya. Ya kan gak cuma bahagia tok, gak cuma seneng tok, terhibur, lali luwene poso, tapi enek sesuatu sing
disampaikan, Iya. ya sing disampaikan informasi apa, Hmm. kayak informasi tumbas takjil, Oh, iya, ya, ya. mau informasi tentang apapun lah. Terus gak oleh Kang Kenong ini tak buka pasalnya ya, di Iya. bab 13 SPS SPS di tadi. buku itu Heeh. pasal 24, pasal 24 Iya. ya. Mau waca apa aku sing maca? Pasal 24 gitu ya. Mm-mm. Kalau ini sahabat saya ngapa-ngapane rada angel. Biasa. Apa mana mendekati usia apa udur. fatal. Ate tau pangnya ngapane. Ya, kita wacane ya Kang Kenong Iya, ya iya, salah iya. sijining pasal ana ing Iya. P3 SPS iki gak oleh sampean kabeh iki siaran Iya. yang mengarah ini pada ungkapan bullying. Oh, bullying. Iki gak oleh Kang yo. Jadi kayak Kita aku bukain. dilolokne itu enggak boleh ya. Gak oleh sama Iya, ya saling iya, mengolok-olok sampai tadi Pak Malik apa ngelek nih ungkapan kasar makian antar Iya, sejening ya, nggak apa boleh. pendengar Pendengar. gaul-gaulan itu nggak boleh, itu jelas kan, Iya, iya. jelas. Jadi Pak Malik iki ya ke depan anak program kuis sama sak wayah-wayah ditelepon Pak Malik Iya. iki kok nek ujian iki no Oh, iya, Kang iya. Kenong. Ah, Jadi ah, ada. Jadi program siaran itu dilarang menampilkan ungkapan kasar makian. Iya. Ya ini yang SPS ya Kang Pendi. Iya. SPS iku pasal 24 24. ya, baik secara verbal maupun non verbal. Halamannya sekat 5 Kang Pendi, Iya. buku kuwi mangyon. Ya, jadi gak oleh menghina, merendahkan martabat manusia, memiliki makna jorok, mesum, cabul, vulgar atau menghina agama dan Tuhan. Kuwi gak oleh kan. Tidak Iki wis boleh. jelas. Nek sampeyan sampe kok di kuwi Langsung. panggil karo Pak Malik. Oh, Pak Malik langsung buatan wabah langsung metu semene Iya, ngono ya. semene. Seperti itu. Ya, tak lanjutnya ya Kang Kenong. Iya, iya, iya. Terus ayat loro nih, kata-kata kasar dan makian. Saya dimaksud pasal 1 kuwi mang, kuwi mbok dari bahasa apa wae. Mbok bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa asing kuwi gak oleh kan. Tidak Nah, boleh. jadi itulah tujuannya literasi. Jadi memberi pemahaman kayak saya ke RWS. Seperti Iya. ini nggih, kita Iya. pilih ya, kita mencoba literasi masyarakat, Kang. Iya. Ya, karena RWS ki apik, wis siarane wis apik, wis ora guyonan sing reno-reno, ya toh? Dan Iya. tentunya hiburannya ya itu tadi kembali sehat. Dan masyarakat iki yo memang loh sehat, pinter, Sehat, lek wis iya. nulis ini apik kan yo dadinya ya pinter. Iya, Jadi betul. seperti itu. Iya, iya, iya. Kang Kenong. Terima kasih. Berarti Iya. literasi media itu adalah kita itu mampu untuk memahami, menganalisa, apa tadi, pokoknya pencitraan media itu. Terus ini juga untuk melakukan hal juga agar pendengar dan juga pemirsa sebagai konsumen media itu harus pintar, paham. Pro. Termasuk Sing anak-anak apik, apa jadi sing sadar. elek. Iya, jadi untuk kawan-kawan yang ada di rumah itu harus benar-benar menggunakan media ini dengan baik dan pintar gitu. Sing Tidak kudu- hanya menggunakan Iya. Pak Malik ya, Kang Iya. Kenong, tapi juga memilih. Memilih. Kayak RWS ki kabeh apik, sing Iya. super apik kayak informasi ya itu. Iya, iya. Gimana? Saya kudu dijogo RWS, Kang Kenong dan semua elemen yang ada di sini adalah kepercayaan masyarakat itu modal utamanya. Masyarakat sudah percaya betul pada RWS sebagai media untuk mendengarkan hiburannya, informasinya. Satu lagi, jadikan RWS ini sebagai tempat orang untuk memverifikasi ketidakbenaran yang beredar di luar sana Iya. lewat sosmed. Kita punya aplikasi macam-macam di gadget atau di WA Iya. atau di macam-macam ini ya, dapat informasi yang beragam begitu. Nah, ojo sampai justru RWS kemudian berpatron melu-melu yang terjadi di sini. Sebaliknya, masyarakat mendapatkan kebenaran, fakta, informasi yang berimbang itu dari RWS. Kalau kita menerima misalnya hari ini dibagi takjil gratis di tempat sana, iya. ya kan? Kadang hoax kan. Nah, Betul. semoga nanti dengan mendengarkan RWS mereka mendapat kebenarannya. Kira-kira Iya, iya, benar iya. apa tidak Cross-check. informasi ini tempat untuk cross check. Itu kan kenal. Makanya tadi kan kayak Pak Jenuri bilang lebaran Jianu Pendi juga gitu, jadi diundur posoni apa lebaran bar kosong ini barang kan kita harus mengasih informasi yang sebenar-benarnya. Ngono ndi tiga oleh ndi apa jadi balen ini ya. Oh iya, lah baru puasa pertama langsung lebaran aja kurang 29 dino ngono ya, Pak. Asa dihitungi Mbak Endi. Aku ya bingung. Dan ini tadi kan memang media itu harus menjadi kepercayaan masyarakat. Alhamdulillah juga Radio Wijang sampai FM ini radio terpercaya di Kota Kediri. Wah ya alhamdulillah. Oh, turun Kita ganti kan- ya? Turun ganti. Oh, belum. keren, 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 keren.
tambah 75.000. Pena kok diaturi kok ini masalah literasi tadi kan kita sudah bahas semuanya. Untuk kawan-kawan mungkin ada pesan-pesan juga untuk kawan-kawan yang lain yang ada di rumah, atau mungkin kawan-kawan yang ada di rumah juga mau tanya ini itu bisa diklik. Saya sudah milenial juga sekarang. Jadi milenial. Jadi itu yang bawah bukan yang itu yang tanda slit itu ngisore video. Nah, ngisor video klik. Nah, mari mana dashboard, tulisan dashboard kae, klik. Terus mari ngono opsi dashboard, klik. Terus layar penuh. Ya, iya betul sekali, pintar Fendi. Saya bisa ya sekarang. Aku dengan digeret ke bawah di. Sebentar, iya, kata dulu. Nah, direspon dulu paling matur suwun. Terima kasih. Kang Kuat Santoso. Nanti kita mampir ke sana. Oh, insya Allah. Nah, inilah. Saya kadang cuma tanya KPID itu tugasnya apa ya? Kok banyak stasiun TV banyak kena teguran jadi ini. Tadi kan sudah diinformasikan juga ya. Mungkin bisa diperjelas lagi. Teguran itu kita berikan Kang Kenong dalam rangka melindungi kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Belum tentu yang kemudian disukai oleh masyarakat luas itu kemudian baik dan tepat. Contohnya kita suka misalnya acara televisi dangdutan, kalau tidak kena dangdutan semua kan hampir semua suka. Tapi ada hal yang kemudian dirasa kurang pas dalam penayangan. Kita kemudian lakukan pemanggilan, kita lakukan peringatan, bahkan teguran. Kalau semuanya berjalan baik-baik, norma-norma dijaga betul, etika-etika dijaga betul, tentu tidak kita panggil, kita support sepenuhnya. Karena apa? Ya sendelok kan dudu awake dhewe. Dia seneng ndelok kan ana ponakane awake dhewe, ana anak-anak awake dhewe. Belum tentu tayangan itu sesuai dengan kepentingan keperluan anak kita di rumah. Kira-kira begitu kan? Jadi begitu. Jadi ditegur itu bukan berarti kita benci, kita jahat. Berarti kita sayang ngono. Jadi awakmu bareng yang ngono ndi nek tak tegur ngono kae iki, iki wae aja ngantukan terus bola-bali tak duduk. Itu kalau tidur, kalau ngantuk, kalau saya siang tak duduk ngono. Kayak praktekan ya, sebentar ya. Ini biasanya gini Pendi. Dia ngantuk dia kan. Dia Pendi sudah gak konsen langsung. Mulai gitu nek gak gitu, langsung tak ginikan. Dia kita nyanyi, mau nangnya gitu. Wis ngantuk lah. Kalong sing tak tompo langsung tangi. Lah tapi kalau sing ngantuk sampean ndak ngono kan kenal. Cara ngene ndak ngono sampe kengi ya. Saya itu tuh kita iki. Oh ngono. Kalau ini ditutuk, iya toh. Bahaya. Langsung tembus ke hati soalnya. Oh dia mang, aku nuduh ini. Saya nuduh ini aja langsung orang-orang aku langsung terpesona sama Kang Kenong. Tadi kan gitu, kangen kayak Mbak Amel tadi. Berarti saya tadi nuduh ini. Oh iya, gitu ya untuk kawan-kawan, terima kasih. Kenal kembali ini sama siapa ya? Lewat THR dijum-jum toh karo Kang Kenong. Jirine insya Allah kita juga berbagi, itu kan juga informasi ya. Ini juga berbagi informasi gitu loh. Terus terima kasih bawahnya lagi nih. Mbak Amel, ini dapat salam loh. Mbak Amel, Kang Kenong, keluarga KPID, salam dari Lekdul. Lekdul. Lekdul, Lekdul. Ponakane saiki gedene kaya ngene Lekdul. Oh, gak ngene to ki mong wong. Wah. Terus ini ada juga Mbak Uti Olivia, betul. Nah, ini apa namanya itu TKW. Di Taiwan sana. Oh, di Taiwan ini juga mendengarkan Mbak ini Atin Malin Sensu NT Hong Kong juga siap mendengarkan Pak Malik Bu Amel. Oke. Ini kok kayak suantannya Pak Guru Gogorante tau jadi. Apa Gogorante bukan ya? Gogodesa. Oh, Gogodesa. Tadi kalau saya dengarkan itu Pak Malik itu, wah suaranya enak nih ya. Oh enak sih. Enak tapi kan gak dodolan sego pecel. Nek saya tuh kalau ngomong kayak Pendi mesti khusus gitu. untuk Lekdul jangan khawatir. THR sudah kita siapkan, sudah kita bungkus. Tak titipkan Mbak Asti nanti. Sahur dijupuk ya nanti. Berarti nanti sahur harus diambil oleh Lekdul ya. Kalau tidak saya pulang jam 1 saya ambil.
Ini kisah ini. Ah. Gemak Jaya Printing. Misalnya ada pengaduan, caranya gimana? Gampang. Nah, Simpan caranya. nomor ini ya, 0811 0811 350 iya 350 19 19 0811 350 19 19 di Oke. WA mawon. Mana yang dikeluhkan di WA kepada nomor tersebut. iya. Nah, paling gampang sekarang kan kabeh di WA. Betul. Kalau email kan belum tentu hafal. Betul. Di WA Di lain. WA saja ke Nah. 0811 350 19 jadi mau. Jadi itu lebih gampangnya, bahasa gampangnya, karena kalau memang Radio Wijang Song FM ini kan memang kita bahasanya lugas saja, santai orang-orang yang mudah dimengerti, tapi ya tetap itu tadi harus ada rambu-rambunya, karena belum tentu di daerah lain bisa menerima gitu ya, maksudnya bisa menerima. Makanya kita Nah, kan itu loh tidak- Mas, orang mana harapan dari masyarakat sesuai yang kita omongin tadi. Iya. Mas Mu'ah Ragil, intinya RWS sebagai filter dan tempat klarifikasi informasi yang belum benar atau belum benar, ya kan? Iya, betul Jadi dijaga sekali. betul kepercayaan masyarakat itu terhadap RWS gitu itu. kan. Jadi kita tuh harus menjaga amanah dari masyarakat juga. Masyarakat juga harus percaya, ngono ya. Biar kepercayaan masyarakat juga tetap melekat pada kita. Iya. Mbak Amel, lirikanya ya Aku iki ampun. mripatku iki mang kacamotane ya keri kadang dadi kuwi kok dobel-dobel hurufe iki lho. Untung ini ya Allah, untung Mbak Amel kacamatanya keri, nyawang aku mesti jan kayak Roy Martin. Ya, Ya, iya, Masa kita tuh, ngono, nggak boleh kalau gitu ya. Iya Pak Malik ya, itu nggak boleh, harusnya jangan diimpen guyu. Aku guyu apa bolong ini. Dan Kang Kenal ini istimewa ya Kang yo. Jadi yang Iya. radio yang kita sudah roadshow toh, Mm-mm. karena kan kewenangan KPID tadi ya saya tadi belum disinggung oleh Mas Malik bahwa kita ini seluruh 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Dan RWS ini kita apresiasi Pak Malik ya. Iya. Kita disampaikan ini baru satu-satunya lah yang kita lihat. Jadi tidak hanya ada beberapa sih yang sudah dengan peralatan digital, tetapi yang totalitas kemampuan penyiarnya ini yang belum ada. Nah, mungkin karena tadi disampaikan Pak Malik ketika KPID sing kene sing langgar, sing Iya. aku istilahnya surat cinta ke teman, Ah, teguran nih panik iya. koyo piye ngono. Ah, Nah, surat surat cinta cinta. kan seneng melayang Ah, ke sini itu kan berarti perhatian. Iya, iya, Kok kan iya. teman kayak kok muni ngene, kebablasan lah itu kan cinta, perhatian, ya toh? Iya, iya. Ada reward, ada punishment. Nah, kita juga menggelar namanya Anugerah Penyiaran KPID Jawa Timur setiap tahun. Iya. Nanti Mbak Asti yang berpesan, ikut ini programnya wapi-api. Wah, saya nanti tampil ya di sana. Iya, Oh, lah iya, mana iya, iya. ya ngono, ini Ah. bagus. Mungkin ini akan itu Pak Malik, kita akan Iya. ada kategori khusus karena kita juga akan menyambut ASO 2020 November nanti kan semua analog kan mati. Yo Iya. Kang Pendi, semuanya wis gak enek siaran sing lewat Analog. iya, semuanya serba digital. Digital. Nah, itu nanti kita juga akan kita terinspirasi juga lah ya ke RWS ini bahwa nanti akan ada kategori radio atau televisi yang sudah siap untuk Menyambut era digital. Betul, seperti itu. Mudah-mudahan RWS bisa masuk Iya, sayangnya ya Mbak nominasi. Asti ki yo gak Enggak apa-apa Mbak Asti. Wah, ibu itu orangnya. Masya ampun. aku inget nih loh ya. Saya aja sampai nawarin Mbak Asti sama capek gitu. Mana yang capek? Dia ngomong, wah masem ngono tok. Aku juga rada piye ngono. Ayo Mbak Asti, terima kasih perjuangannya ya. Iya. Untuk Mbak Amel juga terima Iya, kasih. Mungkin sama-sama, ada Kang, lagi, teman. ada yang mau disampaikan untuk kawan-kawan yang ada di rumah atau pesan buat Kang Kenong, Mas Malik. Jangan bilang anu loh, jangan kamu Pesan kangen campur. sama campur. Jangan bikin tutorial antara ini loh ya, campur yang belum diaduk sama yang sudah diaduk loh ya. Ini biasanya masih terus ngirim-ngirim. Hubungan Soalnya baik ya. itu mesti dijaga Iya, kepada iya. semua pihak. RWS dengan pengiklan, RWS dengan pendengar, Pendengar. RWS juga dengan KPID. Iya. Pasti coba butuh KPID waktu perpanjangan izin, ya Ah. kan? Sering-seringlah kontak Mbak Amel, ikutlah dalam setiap event-event yang kami selenggarakan. iya, iya. Kami mengapresiasi dan menghargai luar biasa persiapan dari teman-teman RWS dalam memprogram. Ini kan Iya. nggak gemen-gemen istilahnya Betul, ngomong, ya. iya. Totalitasnya luar biasa dan kita menunggu sebenarnya karya-karya seperti ini. Kalau dikirimkan itu maksud kami apa? Tak kasih contoh ke teman-teman yang lain. Kan Oh, iya, sudah iya, ada yang iya sudah loh. siap Ah. ke era digital. Kira-kira begitu Iya, ya. iya. Kang Kenong. Ya, terima kasih ini untuk Mas Malik sama Mbak Amel. Saya jadi jelas
dan tahu tentang literasi media dan sistem pengawasan di era siaran digital. Insya Allah Radio Wijang Songkraton kali ini sudah siap. Ngaten nggih, dan dengan kemampuan kita dan dengan kepercayaan dari masyarakat, kita juga terus berusaha lebih baik dan lebih baik lagi menyambut era digital nanti tahun 2022 kita sudah siap. Ngaten nggih. Mudah-mudahan ya, saya butuh doanya juga untuk Mas Malik sama Mbak Amel ya. Mudah-mudahan dan jangan tuh bosan-bosan untuk mengawasi terus, ngasih teguran, maksudnya tegurannya baik loh ya. Nanti aku ditegur, kok balik-balik kan ngono tegur nyampung. Kurang dari ada ya Mbak Amanda ya. Terima kasih loh informasinya tadi. Dan intinya adalah literasi media berusaha memberikan kesadaran kritis bagi khalayak ketika berhadapan dengan media. Jadi gunakan media dengan sebaik-baiknya, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, dan gunakan media agar supaya kita lebih jadi pintar lagi. Gitu ya. Terima kasih Mbak Amel. Mas Malik, terima kasih. Dan Mas Yan juga ya. Enggak perlu jelek aku diseneni. Ya terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah nonton, yang sudah ikut berpartisipasi, dan untuk yang tadi mau ibaratnya kalau sharing nggak apa-apa ya. Untuk nomor tadi ya. WhatsApp ya. Nanti kalau misalkan kawan-kawan ini saya mau misalkan menginformasikan ini boleh gak ya Mas Malik misalkan gitu ya. Ini boleh nanti boleh. Di 0811 ya 350 19. Paling gampang kan? Gampang. Dan sekali lagi ya kalau bahasa Indonesianya 0811 350 1919. Demikian tadi kita sudah membahas tentang literasi media dan sistem pengawasan di era siaran digital bersama KPID Jawa Timur. Terima kasih dan sampai jumpa di Pamor nanti. Ada Pesona Humor jam 3 sampai jam 5 sore. Terima kasih Pak Mari. Jangan lupa RWS tetap. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.